Di sini saya mengucapkan selamat datang para Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta ini. Di sini saya bukan menggurui, tapi di sini saya mencoba untuk menyebarkan pemahaman dan kita di sini saling sharing, saling bekerja sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi 1.4 tentang modul budaya positif, pertama saya mempunyai pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak setuju? Oke, setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, nanti kita akan bisa temukan jawabannya pada modul 1.4 ini ya. Kita akan belajar bersama. Nah, ketika kita nanti akan mencari jawabannya, kita akan belajar dulu tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada 6. Ada 6 yang dipaparkan menjadi 8, itu nanti akan dibagi menjadi 2. Oleh saya dan juga oleh Ibu Dewi Tanjung Damayanti. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini adalah perubahan perilaku ya. Nah, Bapak Ibu bisa kita coba untuk kepalkan tangan Bapak Ibu dengan sebelahnya. Silakan. Nah, dikepalkan. Tapi sebelum dikepalkan, cari secari kertas, kemudian tuliskan hal yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Sebentar, saya akan bagikan secari kertasnya. Bisa dituliskan yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Ya mungkin entah itu istri, entah itu uang atau pesul titik atau apa ya boleh. Yang nulis bohong Silakan tulis yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga. Ya, nanti kalau sudah ditulis, digenggam di tangan yang kencang, yang digenggam di tangan. Nah, ya, boleh dilipat-lipat terus digenggam. Nah, kalau sudah semua nih Bapak Ibu. Kalau sudah semua, nah. Bapak Ibu bisa mencoba untuk berbagai cara meminta teman di sebelahnya itu untuk membuka tangannya. Ya, ceritanya ingin tahu apa jawaban teman sebelahnya. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar teman di sebelahnya itu mau membuka tangannya. Bisa dicoba. Mau apa tinggal coba? Dengan berbagai cara. Boleh dirayu, boleh dibujuk. Coba siapa yang berhasil? Ada apa tidak? Ada yang berhasil ini. Oh, Pak Eko berhasil. Coba Bapak. Kira-kira apa? Uang. Wah, uang. Pak Eko bisa maju dulu. Coba kenapa menurut Pak Eko itu yang paling benar?
segalanya. Kami sekarang segalanya membutuhkan uang. Kalau tidak ada uang rasanya gimana ya, Mbak? Pusing. Jadi nanti Mbak U membujuknya bagaimana itu? Dengan merayu Pak Eko bisa membuka tangannya. Nah, apa yang terjadi? Nah, tadi berbagai variasi ya caranya. Ada yang bersedia membuka dengan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya ada ya. Terus kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru kadang itu miskonsepsi ya. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian tadi ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang terkadang miskonsepsi nih Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus dan respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi yang anak didik kita itu berperilaku itu sebenarnya mereka punya tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi kan teori kontrolnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teorinya ada model berpikir menang dan menang. Nah, kemudian ada makna disiplin. Bapak Ibu tahu disiplin itu adalah aturan. Betul apa tidak? Disiplin itu adalah aturan yang kita selama ini tahu. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi bukan aturan. Jadi disiplin itu adalah belajar. Asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau saya ringkas itu, belajar itu menggali potensi. Ya, berarti disiplin itu adalah belajar menggali potensi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, cenderung umumnya itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi dapat dipahami nih Bapak Ibu bahwa disiplin itu artinya belajar menggali potensi. Di sini siapa? Berarti siswa kita, peserta didik kita. Ayo, lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita sekarang belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat
positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap individu itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan P5, profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada apa ya Bu? Bukan? Semuanya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, yang kedua apa? Mandiri. Mandiri. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Bergotong royong. Dan yang keenam itu kreatif. Jadi kurikulum sekarang itu menginginkan bahwa murid kita itu mempunyai profil pelajar Pancasila keenam ini: beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, dan bergotong royong dan kreatif. Nah, sekarang ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 3: eksternal, itu yang kedua internal, yang kedua motivasi eksternal, yang ketiga itu internal. Eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jika internal itu bertujuannya untuk disiplin positif, itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, itu masuk ke dalam internal. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu suatu tujuan, untuk membujuk dorongan eksternal atau dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini kalau kita diberi hukum tapi dengan penghargaan, itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Tadi terusannya juga bisa, penghargaan itu bisa merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini kalau didukung oleh penghargaan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini Bapak Ibu dalam memberi apresiasi kepada peserta didik itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid dengan bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir itu fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembuka ya. Kemarin Bu Guru perhatikan. Nah, berarti kan nilai kebajikannya ada rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, misalkan ya, kita nanti beri apresiasi. Nah, kemudian ada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Misalkan itu kan saling menghargai ya, timbul di siswa itu saling menghargai, terus kan kepedulian. Nah, kalau yang situasi ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah itu kan sudah timbul terima kasih untuk, kemudian nilai kebajikannya ada rasa tanggung jawab. Nah, kemudian Bu, nah ini kita masuk ke materi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini yang tidak boleh nih Bapak Ibu, kita tidak boleh menyakiti murid kita ya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu tidak boleh nih. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak
belajar untuk mematuhi peraturan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara tempo. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu lebih baik yang mana? Nah, lebih baik yang konsekuensi. Jadi kita bisa membuat anak itu merasa bersalah dulu. Nanti akan dibahas. Yang materi itu akan dibahas oleh Ibu Dewi tadi. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah tahu ya apa perbedaan konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk mencoba maju ke depan untuk membedakan ini masuk ke dalam konsekuensi atau hukuman. Nanti saya beri signal, Bapak Ibu bisa tempelkan di depan. Kira-kira yang nomor 1 itu masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 2 dan selanjutnya itu masuk hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti kita bisa bersama-sama. Oh ternyata ini masuk hukuman misalkan. Oh ternyata ini masuk konsekuensi. Saya akan berikan. Nanti Bapak Ibu bisa menulis hukuman atau konsekuensi ya. Nanti tinggal ditempel di depan. Iya. Oh semuanya. Semuanya dong. Ibu, Pak. Ini. Ada hanya 6 soal. Bisa nomor 1 misalkan itu masuk dalam ya hukuman, misalkan nomor 2 itu konsekuensi. Nanti saya bacakan. Ambil itu dulu konsekuensi. Nanti saya bacakan. Ini dikunci. Dikunci. Nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta push up, bisa di sini ya. Kalau misalkan nomor 1 7 hukuman bisa di bawah ditempel di sebelah sini. Kalau misalkan nomor 1 konsekuensi bisa ditempel di sebelah sini. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Nanti kita bisa simpulkan bersama-sama. Oh ternyata ini masuk dalam hukuman misalkan. Berarti selama ini saya salahkan. Jadi kita bisa perlahan-lahan itu merubah paradigma gitu. Jadi kita bisa menerapkannya di sekolah. Hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dan yang harus kita lakukan. Monggo yang sudah selesai bisa langsung menempelkan ke depan. Yang nomor 1 itu mencatat 100 kali. Yang nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan. Yang nomor 3 itu push up. Ini aplikasi Pak Eko, silakan dipasang. Kita kasih dulu. Iya boleh Bu. Terserah ibu yang lain ditempel, bisa ditempel.
ininya kapal. Ya. Nah, nomor 4. Nomor sebagai nomor Berarti kertas. Bapak berbeda-beda Sabar juga kan ya. Oh iya benar. Oke. Oh. Sudah ya. Oh, bukan dulu ya. Ya ditunggu, silakan Bu. Oke. Silakan, enggak apa-apa. Boleh mikir maju. Kita mencoba bersama-sama membedakan antara konsekuensi dan juga hukuman. Orang masih salah. Kalian salah. Ya, silakan mencoba bersama-sama, nggak ada yang benar yang benar ya. Iya, terserah kita kan nggak ada namanya juga. Iya, tenang baik. Siapa bilang Bu? Itu palsu. Itu. Buat disikapi buat. Ayo Bu, kita silakan Bu. Iya. Aja bingung. Kita pusing-pusing Bu. Iya, jangan. Oke, Armin tidak nomor 1 orang yang mana ini? Kita tempel di sini konsekuensi atau hukuman. Nomor 2. Mbak Umina, ayo Pak. Oh, Mbak Umum bukan. Oke baik, terima kasih sudah maju ke depan. Sekarang kita tinggal cari jawabannya bersama-sama. Kira-kira yang paling tepat itu jawabannya apa? Silakan siapnya Bu. Nah, ini dia nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuknya dalam hukuman ya. Jawabannya adalah dalam hukuman karena kan mencatat, berarti kan fisik ya, nggak boleh ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Jelas hukuman ya ini ya, nggak boleh. Betul jawabannya Bapak Ibu. Sama jawabannya. Ini sama Bapak. Ini yang tadi jawab hukuman itu betul ya nomor 1. Nomor 2 juga sama. Nomor 3, murid diminta untuk push up. Jelas banget ya, hukuman ya. Ini nggak boleh. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul semuanya? Ya betul, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jawabannya adalah hukuman ya. Ya karena apa? Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu diganti hukuman. Ini tidak boleh di Bapak Ibu. Kemudian lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Jadi di dalam aturan sekolah atau kelas itu Bapak Ibu itu sebelum menerapkan hukuman atau konsekuensi itu terlebih dahulu harus mengadakan yang namanya keyakinan kelas ya, agar nanti bisa lebih efektif lagi. Di sini sekarang Bapak Ibu sudah bisa membedakan di antara hukuman atau konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke keyakinan kelas.
menurut saya adalah materi yang budaya positif itu materi yang menurut saya sangat sangat menarik karena di sini materi itu banyak tentang sehari-hari kita, tentang peraturan kelas, tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi. Nanti yang akan disampaikan oleh Bu Dewi itu materi sehari-harinya kita dengan murid itu bisa kita pecahkan dengan segitiga restitusi. Sekarang saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, ingin tahu? Nah, ini dia. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu karena kalau peraturan itu kan misalkan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya ya untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau itu sudah diyakini, itu sepertinya lebih semangat atau lebih termotivasi daripada peraturan. Kadang anak kalau dibuat peraturan itu lebih ingin melanggarnya daripada mematuhinya. Jadi kita ubah bukan peraturan tapi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, murid-murid pun demikian ya. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu tentang keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Jadi mereka itu merasa terkekang kalau kita berbicara tentang peraturan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kan sudah menjadi kesepakatan kelas. Jadi lebih anak-anak itu lebih termotivasi untuk mematuhinya, untuk menjalankannya. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua, pernyataan universal. Bisa dibuat dalam pernyataan positif. Contoh ya, misalkan keyakinan kelas itu tidak ada kata dilarang-dilarangnya atau jangan. Jadi tidak boleh ada kata jangan. Iya, jangan ada kata negatifnya. Kita tidak boleh membuat peraturan kelas misalkan jangan membuang sampah di kelas. Itu tidak boleh. Atau dilarang makan di kelas. Itu juga tidak boleh. Jadi jangan ada kata yang berkonotasi negatifnya. Nah, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita membuat kesepakatannya itu yang pendek tapi mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, libatkan semua. Jadi kita sepakat ketika membuatnya itu disepakati. Setuju atau tidak anak-anak? Setuju, kita tulis. Ya, lanjut. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan. Untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu bertanggung jawab. Ya, kemudian kalau peraturan, nih dilarang mengganggu orang lain. Nih kata dilarang. Tapi kan kalau keyakinan menghormati orang lain. Nah, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan menghormati orang lain atau komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan keselamatan menghormati orang lain. Nah, bisa dibaca nih. Jadi kita udah tahu ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Lanjut. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas atau disepakati di kelas. Ini hanya contoh nih, nanti Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri. Ini hanya contoh di kelas saya. Yang pertama, keyakinan kelas bahwa gotong royong dalam kebaikan. Ini sudah menjadi keyakinan. Jadi anak-anak itu sama-sama membersihkan kelas dengan ada piket juga. Itu kita komitmen untuk gotong royong dalam kebaikan, bukan misalnya
peduli dan sayangi teman. Kita tidak misalkan jangan berkelahi di kelas, tapi kita pakai peduli dan sayangi teman. Nah, hormati guru dan mendengarkan saat dijelaskan. Kemudian mengucapkan 4 kata ajaib saat membutuhkan. Ya, tolong. Kemudian ada apa lagi? Permisi. Kemudian Bu, maaf dan terima kasih. Nah, kemudian aktif dan semangat dalam belajar, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, kemudian cukup mungkin dari saya. Nanti akan dibahas kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi itu akan 3 materi lagi akan dibahas oleh Ibu Dewi Tanjung Dameti. Sekian dari saya. Semoga sharing kita hari ini itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta teman-teman dewan guru SNMP Tegal Rutin yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan meneruskan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Feviana Rosmaningrum, yaitu tadi ada 3 materi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hubungan, penghargaan dan restitusi, dan tadi keyakinan kelas. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita hidup itu tidak lepas dari kebutuhan Ibu, Bapak Ibu. Ya, kalau di sini kebutuhan yang di rumah sama kebutuhan yang itu berbeda ya? Iya, berbeda. Kalau kebutuhan dasar manusia di sini nanti adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yuk, kebutuhan dasar manusia. Next, Bu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Berarti anak si Doni itu meminta bekal dari teman-teman yang lain gitu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gitu. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Next, Bu. Kira-kira kalau bapak ibu menghadapi siswa yang seperti ini itu bagaimana? Ditanya penyebabnya dulu. Ya, ditanya penyebabnya dulu. Terus itu mungkin karena dia tidak punya bekal, artinya dia punya rasa lapar. ya. Terus yang lain? Monggo. Ada yang mau menyampaikan? Ya, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh bapak dan ibu guru, ya, ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ya, itu ketika ada Bu Ambar yang menanyakan kepada Doni, jawabannya salah satunya ini. Itu maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, akhirnya dia meminta bekal dari temannya. Ya,
next. Nah, apabila Doni menjawab bahwa ini ada beberapa jawaban Doni ya, nanti kita sambungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, ya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dia, akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia apa namanya masih yang tadi Bu, masih yang tadi ya, memperhati supaya teman-temannya itu memperhatikan dia ya. Dia cari perhatian, caper ya. Next Bu. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat ya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi seperti apa ya? Dia itu merasa paling hebat di kelasnya. Akhirnya teman-temannya itu menjadi takut, dia ingin berkuasa di situ. Nah, itu kalau jawaban Doni seperti ini. Kemudian next, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawanya bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan-makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan dia. Karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, sehingga dia merebut paksa bekal temannya. Ya, next. Nah, apabila Doni menjawab, ia melakukannya karena iseng, ya. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia. Nah, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Caranya merasa puas ya. Nah, temannya itu marah atau melihat temannya itu tertawa lucu ya, itu apa ya? Si Doni itu merasa puas. Ada kan anak-anak yang seperti itu Ibu? Ada ya? Ada ya. Akhirnya iseng, dia itu iseng supaya teman-temannya itu bisa jadi marah, bisa jadi kesal, terus bisa tertawa seperti itu ya. Itu kebutuhan untuk kesenangan. Nah, lanjut yang mana yang itu Bu? Ini Bu. Yang dapat yang rumah ada yang baik guys. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi sudah dijelaskan pada pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama itu bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima kan ada ya. Terkadang ada anak yang merasa minder di Bapak Ibu karena merasa tidak diperhatikan. Ya, bisa jadi karena dari keluarga. Nah, latar belakang keluarga. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui di dinas. Nah, penguasaan seperti tadi, supaya dia itu dianggap lah, ya, dihargai. Kemudian kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan tadi Bu, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama itu penghukum. Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol.
Nah di sini untuk penghukum, biasanya kalau penghukum itu nadanya itu apa ya? Tinggi, ya. Nadanya tinggi, matanya melotot, dan jari telunjuk menghardik, begini ya, ditunjukkan begini. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktunya itu ya? Itu namanya menghukum. Nah, hasil kemungkinannya itu murid marah. Akhirnya murid merasa apa? Sakit hati ya, sakit hati, terus marah. Bisa jadi nanti kalau anak yang mungkin itu bisa mempunyai, ya betul, mempunyai rasa dendam. Bisa jadi sesudah membeli buku, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Ada yang mengalami seperti itu, Bapak Ibu? Kayak ada? Ya, mungkin di sana-sana, alhamdulillah kalau di sini tidak ada ya. Ya. Kemudian yang membuat merasa bersalah, ada suara pemelas, ya. Kita itu membuat anak itu merasa bersalah, ya. Jadi apa ya? Ya Allah, saya kok mengecewakan guru, saya kok membuat guru marah, begitu ya. Kalau begitu kan akhirnya apa? Anak itu menjadi rasa kasihan ya sama gurunya. Membuat merasa bersalah. Nah, dan suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Kalau dilus-lus, ya, lesu. Nah, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, hasilnya ini. Nah, mungkin akan lebih jelasnya saya akan menampilkan video. Ya, video yang tadi biar saya juga tidak nanti bisa menyimak videonya gitu. Ya. Saya akan menampilkan video tentang posisi 5 kontrol. Ini yang pertama sebagai posisi penghukum ya. Itu kan suaranya tinggi nih Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini masuk ke hukuman Ibu ya. Ya, hukum. Yang kedua posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ini kan membuat Kalau anak kamu merasa bersalah. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ini juga menunjukkan Sana kita cepat merasa kelas. bersalah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini sebagai posisi teman. Posisi teman itu biasanya lebih dekat ya Bu, antara guru dengan muridnya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira yang pas untuk diterapkan kita sebagai bapak dan ibu guru itu yang pas itu yang mana ya?
Bapak Ibu? Memantau. Penghukum, pembuat merasa bersalah, next Bu. Terus ada sebagai teman, manajer. Kira-kira yang pas itu yang mana? Iya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kalau penghukum itu terlalu ini ya. Next. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Ya. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya. Yang pertama itu validasi, menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Nanti untuk penerapannya itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati di kelas itu nanti ditanyakan lagi seperti itu. Ya, next. Yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah menstabilkan kalimat menstabilkan identitas. Ya. Kemudian next. Validasi kebutuhan, membuat murid mengenali basic needs, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, itu setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini kalimat untuk memvalidasi kebutuhan. Next. Menanyakan keyakinan kelas. Ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya. Apa yang sudah keyakinan kelas? Apa yang sudah kita buat? Begitu. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, di sini ini kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas. Next. Ya. Itu tadi ada videonya ya, Bu. Nah, ini contohnya. Segitiga restitusi. Kamu habis bertengkar ya, tidak buka. Yang pertama menstabilkan identitas. Kenapa kesal? Kita harus mencapai hasil pekerjaan saya, bukan hanya baik, terus juga lebih contek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Ini menstabilkan identitas. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Saya menghakimi Dika, dan tanpa sadar saya menabrak mejanya, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya diam saja? Saya pun sudah susah banget mengerjakan soal, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba dipikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan anak saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, ini video contoh penerapan segitiga restitusi. Kembali ke materinya tadi, Bu ya. Nah, ya. Bapak Ibu sama pahami sekarang ya? Untuk apa namanya?
restitusi di polisi kontrol, segitiga restitusi ya. Yang itu Bu. Ya. Belum kita. Ini kembali ke apa ya? Tadi lupa tidak disampaikan kebutuhan dasar manusia. Ini ada soal ya, nanti Bapak Ibu bisa seperti tadi menempelkan Di atap di depan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan pada slide setelah. Jadi ada let's go. Pertanyaan. jika ibu guru bertanya dan kemudian tidak menjawab, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah ini kebutuhan apa? Tadi kan ada 5 kebutuhan ya, ada 5 kebutuhan. Ya, coba Bu yang ini ya, apa? Tidak usah apa? Kebutuhan yang yang pertama apa tadi ya? Kebebasan. Yang pertama dulu. Ya, coba dibuka lagi. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah itu nanti jawabannya dia itu masuk ke yang mana ya? Ya masuk ke yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan gitu. Yang tadi ya, coba kesenangan apa? Ya. Ini aja ya. Terus next. Nomor 2. Oh, ano kayo ni? Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Terus nomor 3 Bu. Nomor 2 sudah ya? Terus kalau kita di dalam kelas kita menyampaikan materi hanya ceramah, itu kan nanti juga anak bosan ya, itu anak itu membutuhkan apa seperti itu. Padahal kita bisa pembelajarannya bisa di luar kelas atau di mana, di lingkungan sekolah ya. Aku sebel gambarku tidak rapi kalau ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah. Oh, yang mana? Ya. Aku sebel. Gambarku
tidak rapi tapi ditunjukkan di depan kelas. Ya, next. 4 ya, ada 4. Nah itu. Kalau sudah nanti ditambahkan di sini sesuai dengan nomornya. Nulisnya malah yang ada di ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ternyata Bu Halia seneng yang bebas. Ya, kita bahas bersama-sama ya. Untuk yang nomor 1 itu ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah itu kebutuhan apa? Kesenangan. Iya, kesenangan ya. Berarti ini, oh iya, ya udah paham semua berarti. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jubir rambut baru. Nah ini kebetulan apa? Kasih sayang, pengen di apa ya? Iya, pengen diperhatikan karena dia memakai jubir baru ya. Kemudian nomor 3, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, jadi di situ ibu guru cuma ceramah ya, iya, ceramah. Nah itu kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan atau kebebasan? Kesenangan ya. Ya, kemudian nah, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan apa ini? Kebebasan atau penguasaan? Ya. Iya, di sini Bapak Ibu bebas menjawab ya. Ini kalau di sini itu jawabannya itu penguasaan. Ya. Nah, next ke materi yang dulu. Ini sudah selesai ya. Ya, yang terakhir. Ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan kepada saya dan Ibu Reviana Rosmaningrum terkait tagihan tugas dari LMS yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat
membuatnya ya. Bu Guru, kelas impian itu yang seperti apa? Ya seperti apa kira-kira? Ada yang tahu kelas impian itu seperti apa? Kelas impian itu kelas yang di dalamnya itu benar-benar menjadi impiannya semua murid. Berarti muridnya itu semuanya disiplin, misalkan tertib, rajin. Nah, itu kan berarti menjadi impian setiap kelas. Bersih ya. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas. Contoh ya, misalkan ada kelasnya kotor. Berarti kalau kelas kotor banyak yang membuang sampah sembarangan, kita membuat kesepakatan kelasnya bagaimana? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Atau bersama-sama apa? Menjaga kebersihan. Kalau Bu Guru sudah menerangkan, itu apa? Iya, mendengarkan. Terus ada apa lagi? Kalau misalkan ada temannya lagi sakit, terus apa? Iya, berarti kita harus punya rasa empati. Ya, anak-anak sekarang kamu boleh maju. Nanti kan Bu Guru kasih stick note ya. Kita akan membuat bersama-sama kesepakatan kelas. Silakan nanti kamu ditulis. Kira-kira kamu ingin kita mempunyai kesepakatan kelas yang bagaimana ya? Nanti ditulis ya. Silakan ya. Ditulis. Tulisnya pakai ballpoint ya. Jangan terlalu lama. Ayo ditulis. Ya, ayo ditulis. Nanti tempel. Nanti yang sudah selesai silakan ditempelkan ke depan ya anak-anak. Ayo, silakan mulai tulis. Tulis. Yang sudah selesai nanti ditempelkan di depan. Ayo. Silakan. Tidak banyak waktunya ya, karena kita nanti harus pelajaran lagi. Jadi silakan cepat-cepat ditulis. Ada yang belum kebagian stick note-nya? Oh, Aldi belum ya? Oke, Mas Aldi, yuk silakan ditulis. Misalkan ya, aktif dan semangat ketika belajar itu kan bisa juga ya, atau peduli dan sayangi teman. Ya. Ayo silakan tulis. Terus mengucapkan 4 kata ajaib, itu kan bisa ya. Mengucapkan 4 kata ajaib. Minta tolong, teruskan minta maaf, kemudian terima kasih, kemudian permisi ya. Bisa juga ya. Silakan, apa yang kalian yakini untuk kita membuat kesepakatan kelas. Yang sudah selesai boleh dipasang ke depan. Silakan pasangkan. Boleh langsung ya dipasang, silakan. Nanti suara terbanyak itu yang kita akan ambil untuk menjadi kesepakatan kelas ya. Silakan pasang aja. Ada dalamnya ya. Silakan pasang. Oke. Iya. Ayo, silakan. Mbak Raisa, Mas Jan, yuk sudah selesai. Silakan
Raisa tahu nggak kenapa Bu Guru panggil Raisa ke depan? Raisa tahu. Raisa kenapa mencoret-coret tugasnya Sally? Raisa tidak membawa krayon. Raisa tahu itu salah. Oh iya, kan kalau kita mau meminjam itu kita harus minta izin dulu. Tidak boleh langsung mencoret-coret tugas teman. Raisa tahu itu salah? Berarti Raisa kalau tahu itu salah, Raisa tadi telah melanggar apa ya? Iya, Raisa telah melanggar peraturan kelas. Raisa sudah tahu konsekuensinya. Oke, Raisa sudah tahu ya konsekuensinya bahwa setiap peraturan kelas yang kita sepakati kan tidak boleh dilanggar. Raisa mau mengulangi hal tersebut? Oke, berarti Raisa janji ya tidak akan mengulangi lagi. Raisa nanti harus minta maaf kepada Sally. Dan setiap pembelajaran ketika penjelasan budaya, Raisa harus apa? Membawa krayon sendiri. Ya, jadi perbaikannya agar tidak diulangi lagi harus membawa krayon sendiri. Oke, janji ya Raisa ya. Oke, janji anak pintar. Raisa tahu Raisa telah melakukan kesalahan dengan mencoret tugas milik Celia. Bu Guru telah membantu mencari solusi untuk Raisa. Terima kasih Bu Guru.